10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sidang Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, berikut akan kita sampaikan laporan keuangan periode Jumat ketiga tanggal 17 November 2023. Saldo kas pertugas awal sebesar 15.491.040 rupiah. Kemudian penerimaan dalam minggu ini sebesar 2.109.000 rupiah, sehingga subtotal penerimaan sebesar 17.600.040 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran dalam minggu ini yaitu untuk biaya pekerja dan insentif tanggal 10 November 2023 sebesar 450.000 rupiah. Untuk utility PLN pada hari Jumat 10 November 2023 sebesar 1.436.500 rupiah, sehingga subtotal untuk pengeluaran dalam minggu ini sebesar 3.386.500 rupiah, sehingga saldo akhir kas pada hari ini tanggal 17 November 2023 sebesar 14.213.540 rupiah. Kemudian kami juga sampaikan beberapa pengumuman yang bertindak sebagai Ustadz pada hari ini adalah Ustadz Ahmad Suparman MPD, sekaligus bertindak sebagai imam. Kemudian sebagai muadzin atau bilal adalah Ustadz Soekarno. Sedangkan tema khutbah yang akan dibawakan hari ini adalah meraih hidup yang baik. Sedangkan untuk Jumat tanggal 24 November yang bertindak sebagai khatib Ustadz Dr. Andes Mariadi MA, yang bertindak sebagai imam Ustadz Firdaus, dan yang bertindak sebagai muadzin atau bilal adalah Ustadz Soekarno. Insya Allah pada 24 November akan membawakan tema khutbah mengapa kita dipindah Palestina. Orang beriman tentu harus memiliki harapan yang lebih luas, yang lebih jauh, yang lebih berorientasi masa depan, terutama masa depan yang mana nanti kita bisa hidup kekal. Dan orientasi harapan itu ada pada hayat thayyibah, kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jemaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang budiman, di Al-Quran dalam surat An-Nahl 97 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang melakukan
soleh, baik ia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan orang itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini Allah menggunakan nun taukid, bahkan lam taukid, yang memastikan bahwa Allah akan memberikan kehidupan kepada orang itu, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan membalas mereka dengan balasan pahala yang lebih baik oleh sebab apa yang mereka lakukan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, banyak para mufassir mengartikan hayat thayyibah. Ada Jalaluddin Mahalli, Jalaluddin Suyuti dalam tafsir Jalalain mengatakan bahwa hayat thayyibah adalah surga, yaitu hayat fil jannah, kehidupan di surga, wa fid dunya bil qanaah war rizqil halal, dan di dunia orang ini memiliki sifat qanaah dan mendapatkan rezeki yang halal. Pendapat ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Mujahid, sejalan yang dinyatakan oleh Imam Qatadah, bahwa orang yang memiliki kehidupan yang baik adalah orang yang beramal soleh dan mendapatkan surga. Salah satunya kaum muslimin rahimakumullah. Kita tahu di surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat, Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beramal soleh. Innal ladina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala berupa surga Firdaus. Yang kedua, hayat thayyibah diartikan itminanul qalb, adalah ketenangan hati. Ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man taba wa amana wa 'amila shalihan fa 'asa ay yakuna minal muflihin. Yang artinya, adapun orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal saleh, mudah-mudahan mereka termasuk orang yang tenang, termasuk orang yang beruntung karena dia melakukan amal soleh, sebab amal soleh memastikan bahwa ia akan memperoleh kenyamanan dan ketenangan. Kaum muslimin rahimakumullah, pengertian yang lain tentang hayat thayyibah dimaknai oleh Ibnu Abbas bahwa itu adalah rezeki yang halal. Ini penting kaum muslimin rahimakumullah. Rezeki itu yang menjadi ukuran utamanya adalah halal dan baik sebelum banyak. Sebab orang seringkali mengejar rezeki yang banyak, mengejar penghasilan yang banyak, sehingga kadang ia tidak peduli apakah yang ia lakukan itu benar atau tidak. Perlu diketahui bahwa rezeki yang halal akan menyebabkan juga ketentraman dalam diri seseorang. Bahkan ada ancaman dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi pernah mengingatkan sahabat Ka'ab Ujrah. Beliau mengatakan bahwa manabata min lahmin, manabata, tidaklah tumbuh, min lahmin, dari jiwa, dari daging seseorang, minas suhat, yang tumbuh dari perbuatan, dari barang yang haram, fannaru aulari, kecuali neraka lebih berhak padanya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, hidup yang baik diartikan adalah sifat qanaah yang Allah hadirkan kepada hati orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita renungi bahwa kata Nabi Muhammad SAW, orang yang kaya itu bukan yang kaya harta. Sebab banyak orang yang kaya harta namun tetap hadir dalam dirinya sifat tamak. Sebenarnya orang ini sangat miskin sekali. Namun orang yang mungkin memiliki kekayaan biasa saja, ia kemudian hadir dalam hatinya sifat qanaah, maka orang ini adalah orang yang betul-betul kaya menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaah kanzun la tufna.
Qanaah itu adalah simpanan yang tidak pernah habis. Dalam keterangan lain bahwa laisal ghina bi kasratil mal walakinnal ghina ghinan nafsi kullal ghina. Bukanlah kaya itu karena kaya harta, tetapi kaya sejati adalah kaya jiwa. Ia menerima setiap pemberian Allah, namun ia tetap mengoptimalkan kerjanya untuk mendapatkan kehidupan yang baik tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, singkatnya dalam khutbah sederhana ini, mari kita pegang firman Allah. 3 kata kunci yang Allah gambarkan, yang Allah ceritakan kepada kita agar kita semua mendapatkan hayat thayyibah tadi. Yang pertama adalah orang yang beramal. Man amilah. Islam menghendaki kita dinamis. Islam menghendaki kita punya etos dalam bekerja. Islam menghendaki kita berprogresif dalam bekerja. Dan Islam sangat melarang orang yang memiliki sifat malas, yang memiliki sifat optimis dan apatis. Islam menghendaki agar kita selalu berbuat yang terbaik, do the best, apapun pekerjaannya. Sebab orang besar itu bukanlah yang semata-mata melakukan pekerjaan orang-orang besar, bergaji besar, tenang dan sebagainya, tetapi sebenarnya orang yang besar di hadapan Allah adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan jiwa besar, memiliki manfaat yang besar dengan jiwa yang besar. Kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya kata kuncinya adalah melakukan kesolehan amal. Sebab ada banyak pekerjaan yang kadang dilakukan oleh manusia menyimpang dari keinginan Allah. Ini adalah tentu pekerjaan yang tidak benar, pekerjaan yang menyebabkan perilaku pelakunya ia akan jauh dari ikhtiar untuk memperoleh hayat thayyibah. Yang terakhir kaum muslimin, kata kunci yang bisa kita pegang dalam meraih ikhtiar amal soleh adalah kita beriman. Kita yakin kepada Allah bahwa setiap pekerjaan kita disaksikan oleh Allah. Pekerjaan kita disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita melakukan pekerjaan karena Allah, dipersembahkan kepada Allah, dan kita berharap balasannya kepada Allah, maka yakinlah Allah akan mengapresiasi pekerjaan kita. Rasulullah akan mengapresiasi pekerjaan kita, termasuk orang-orang yang beriman di sekitar kita. Sebagaimana Allah ingatkan itu dalam surat At-Taubah 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, i'malu fasayarallahu, bekerjalah kalian semua, Allah akan melihat pekerjaan kalian. Rasulullah akan melihat pekerjaan kalian, termasuk orang-orang beriman melihat pekerjaan kalian. Saturadduna ila 'alimil ghaibi, dan kalian semua akan dikembalikan, apa yang kalian lakukan akan dikembalikan kepada Allah, ke alam ghaib, ila 'alimil ghaibi wasyahada, termasuk alam syahadah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan menampakkan apa yang kalian lakukan. Kaum muslimin jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, mudah-mudahan dengan khutbah yang sederhana ini kita terus melakukan pekerjaan dengan etos kerja yang tinggi. Kita melakukan pekerjaan dengan penuh kesungguhan dan dengan harapan bahwa setiap yang kita lakukan akan diberikan balasan terbaiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukanlah kebaikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kebaikan yang lebih baik, yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عين بنظر وأذن بخبر. فيا عباد الله اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة وعن خاصة في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شتت شمل المبتدعة والمشركين ومزق جمعهم ودمر ديارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة. الله أكبر.